Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi penggemar TikTok di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf beribu-ribu maaf. Ini saya postingkan lagi diri saya, tidak ada lain dan tak bukan hanya mengenai laporan saya masalah kepala desa merampok uang negara, merampok uang rakyat. Jadi kepada penggemar TikTok seluruh Indonesia, apabila ditonton postingan saya ini, saya mohon dengan sangat bantuannya. Jangan ada merasa seolah-olah bosan. Karena saya selalu postingkan diri saya ini tidak ada lain dan tak bukan hanya itu terus. Hanya itu terus mengenai laporan saya masalah korupsi, masalah kepala desa merampok uang negara, merampok uang rakyat. Saya tidak mengatakan lagi dugaan korupsi, 100% korupsi. Dan kenapa saya posting terus, jangan ada orang berprasangka buruk yang mengenal kepala desa saya. Kalau ada mengenal kepala desa saya yang saya laporkan ini, dia membantu saya merasa bersyukur, saya berterima kasih. Saya mendukung, membantu dia datang keberatan di Kapolda Jambi. Kalau saya tidak bisa buktikan 100% korupsi, jaminannya dari saya siap ditembak mati. Itu saya jamin 100% korupsi. Dan korupsinya miliaran. Tidak kurang dari 2 miliar, bahkan bisa lebih. Menurut saya paling kecil 5 miliar bisa-bisa mencapai kisaran 10 miliar. Jadi mohonlah penguat itu seluruh Indonesia agar apabila ditonton postingan saya dibantu pirakan sebanyak-banyaknya. Kalau kita memang sama-sama tidak suka namanya pemerintah pengkhianat, pemerintah perampokan negara, pemerintah perampok uang rakyat. Tolonglah agar sampai ke Bapak Presiden. Karena laporan saya ini, menurut saya ini, tanpa bantuan Bapak Presiden bisa-bisa laporan saya tidak selesai. Karena kepala desa saya ini sangat-sangat kebal hukum. Dan temuan saya sekarang ini, sepertinya oknum pemerintah daerah sama aparat penegak hukum yang setempat melapor polisi, seolah-olah temuan saya ini ada bekerja sama sehingga bertele-tele, sehingga begini laporan saya ini, saya jangan disangka ada berprasangka buruk bahwa saya sentimen atau sedikit. Tidak sama sekali. Saya tidak akan berhenti menuntut laporan saya ini hanya melalui TikTok karena saya ini sudah terganggu masalah fisik, masalah ekonomi. Saya terganggu masalah fisik, mata saya sudah tidak bisa lagi naik motor. Tambah lagi masalah ekonomi. Jadi saya hanya main TikTok terus. Jadi yang menonton posting ini, saya tidak akan berhenti. Mudah-mudahan namanya aparat penegak hukum, polisi yang menonton postingan saya ini, dia merasa kasihan melihat saya agar disampaikan ke komandannya. Kalau bisa sampaikan ke Polda Jambi. Karena tidak tinggal ke Pak Kapolda, saya tidak pernah ketemu. Kalau namanya Kapolsek, Kapolres itu sudah sering dan berulang-ulang. Karena laporan saya masalahnya ini pertama saya laporkan di Kapolsek, yaitu masalah membunuh saya tanpa sebab. Itulah penyebabnya sampai saya laporkan masalah korupsinya. Karena dia membunuh saya tanpa sebab, dia menyuruh masanya datang ke rumah saya, ada kurang lebih 50 orang, bisa-bisa mencapai 60 orang. Dan lebih parahnya lagi, perlu Bapak Ibu ketahui, dia punya pembunuh bayaran pakai pistol. Saya laporkan di Kapolsek, 1 hari apa 2 hari, dia tidak puas, undang lagi pembunuh bayaran dari Jakarta. Saya bisa buktikan semua kok. Jadi makanya saya laporkan korupsinya dan terus saya kejar korupsinya. Karena korupsinya ini miliaran yang betul-betul dibutuhkan masyarakat di desa. Ternyata hanya kepala desa saya ini memakan sendiri, mempergunakan perkaya dirinya. Naik umroh, beli mobil, beli rumah yang tidak pantas dia punya. Jadi harus Bapak yang terhormat ketahui. Jadi sepertinya temuan saya ini sampai sehingga bertele-tele seperti ini masukan dari anggota sendiri, dari polisi sendiri, bahwa yang dipercayai, yang dipakai adalah hasil audit inspektorat. Tapi saya tidak bisa memastikan dan saya tidak bisa katakan apa saja karena saya minta buktinya itu dia tidak mau kasih. Saya minta fotokopi dia tidak mau kasih. Minta dipoto di HP tidak mau kasih. Jadi menurut saya temuan saya ini seolah-olah oknum pemerintah daerah sama aparat penegak hukum polisi ada bekerja sama sehingga
kepala desa saya ini sangat-sangat kebal hukum. Kenapa saya bilang sangat-sangat kebal hukum? Perlu Bapak Ibu ketahui dan mudah-mudahan sampai ke Bapak Presiden, laporan saya ini sudah berjalan 10 tahun 3 bulan sekarang, sudah berjalan 10 tahun 3 bulan sekarang, belum ada apa-apanya. Jadi namanya keadilan itu di Provinsi Jambi ini menurut saya tidak berlaku adil, hanya berlaku pada orang kaya saja. Kalau seperti saya ini, rakyat kecil melapor ini seperti saya ini, aparat penegak hukum menganggapnya bagaikan sampah saja, dibuat seperti bola kaki, ditendang ke sana kemari. Itulah saya alami selama ini, karena pertama waktu saya melaporkan di Kapolres, tahun 2015 saya kadang-kadang 2 kali seminggu, sekali seminggu. Yang jelasnya setiap bulan saya datang itu hanya dipermainkan saja, dijanji-janji bohong terus oleh aparat penegak hukum, oleh oknum polisi di Sabah. Jadi namanya anggota polisi ini sampai ke Kapolda itu semuanya ada fotonya saya sebagai bukti bahwa dia telah mempermainkan saya. Tinggal Pak Kapoldanya saya tidak pernah ketemu. Mohon Pak Presiden, kalau memang benar-benar korupsi mau diberantas. Saya jamin 100% korupsi dan korupsinya miliaran Pak Presiden. Kalau saya tidak bisa buktikan 100% korupsi dan korupsinya miliar, jaminannya dari saya, karena saya buta hukum, saya siap ditembak mati Pak Presiden, saya siap ditembak. Mohon maaf aparat penegak hukum semuanya tanpa terkecuali di seluruh Indonesia, bukan saya tidak menghormati, sangat-sangat menghormati, tapi saya tidak bisa lagi bergerak seperti kemarin. Saya terus datang di Kapolres, di Kapolda, tapi sepertinya hanya saya menganggap bermain-main saja, dipermainkan saja ya. Saya hanya main TikTok saja karena masalah fisik saya tidak bisa lagi naik motor seperti kemarin. Ditambah lagi masalah ekonomi, jadi itulah penyebabnya aja. Tapi saya tidak akan berhenti, saya mau tahu namanya keadilan, apakah berlaku adil seadil-adilnya. Jadi di Provinsi Jambi ini temuan saya sangat-sangat berbahaya, karena rakyat kecil merapor seperti saya ini hanya dianggap bagikan sampah, dibuat seperti bola kaki, seperti bola kaki ditendang ke sana kemari. Tapi kalau orang kaya melapor, seperti perusahaan sawit, 1 kali 24 jam dia melapor, mesti aparat penegak hukum langsung bergerak, dan paling lama saya lihat 20 hari selesai, kadang-kadang 15 hari selesai. Tapi rakyat kecil seperti saya ini, laporan saya ini Pak Presiden sudah berjalan 10 tahun 3 bulan, sudah berjalan 10 tahun. Mudah-mudahan ada anggota polisi mulai dari Kapolsek, Kapolres, terus saya di Kapolda bisa sampaikan ke Bapak Kapolda. Tinggal Pak Kapoldanya saya tidak pernah ketemu. Saya mau ketemu, tapi sepertinya sangat sulit. Rakyat kecil seperti saya ini menghadap sama Pak Kapolda. Saya jamin 100% korupsi, Mohon Pak Presiden, kalau memang benar-benar korupsi diberantas. Dan juga korupsinya kepala desa saya ini miliaran. Itu saja kalau saya tidak bisa buktikan miliaran, saya siap ditembak mati. Begitu juga pada waktu dia membunuh saya. Kalau dia bisa buktikan kesalahan saya, itu saja saya siap ditembak mati. Jadi ini sangat berbahaya. Namanya aparat penegak hukum di Provinsi Jambi ini, mulai Kapolsek, Kapolres, anggota Kapolda. Sepertinya kalau kepala desa dilaporkan terlalu banyak korupsi, sepertinya selalu banyak backingnya menurut saya. Saya tidak tahu di mana, tapi yang jelasnya temuan saya sekarang ini, oknum pemerintah daerah sama aparat penegak hukum seolah-olah ada bekerja sama Pak Presiden. Mohon Pak Prabowo, mohon Pak Presiden, kalau memang benar-benar korupsi mau diberantas, saya jamin 100% korupsi, dan korupsinya miliaran, saya jamin 100% miliaran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.